sepanjang menanganin case yang begini, pernah nggak sampai kayak diteror apa gitu? Ketika kita sudah punya passion dan kemudian kita merasa bahwa inilah panggilan kita dan kita harus melayani Tuhan dengan cara seperti ini, ya tantangan cobaan ya kita hadapin seperti itu, apapun kita hadapin, kita nggak perlu takut. Dan itu menurut saya biasa. Yesus juga disalib kok mati juga. Oke, selamat malam semua KDK Lovers. Seperti biasa, KDK Lovers ini memang agak unik ya dari channel-channel yang lain. Karena apa? Di KDK ini selalu hadir pribadi-pribadi yang waktunya super sibuk ya. Kenapa demikian? Karena nggak sekali dua kali kita syuting di tengah malam. Dan ini teman-teman tahu, ini 11:30. Dan tetap saya sapa, selamat pagi, spirit pagi buat KDK Lover. Ya, pagi ini kita hadirkan Romo Pascal. Halo Mo. Hai. Hai. Gini Mo, saya tertarik itu dari Romo karena saya pernah sekolah di Katolik, saya pernah tinggal di asrama Katolik. Saya mengenal sosok-sosok pelayan di Katolik itu kayak bruder, pastor, apalagi prater lagi ada gitu, suster. Dan yang saya penasarannya ini perjalanan sampai ke Romo ini bagaimana Romo? Artinya apa memang udah dari kecil kayak saya nih, dari kecil pengen bercita-cita jadi dokter gitu. Ini Romo gimana nih? Pertama terima kasih ya, nih KDK ini datang malam-malam nyamperin kita, katanya minta minta wawancara Romo ya. Iya. Nah, terima kasih banget KDK nih, semoga sukses selalu ya awalnya. Amin. Yang kedua tadi pertanyaan tentang dari Mbak ya, Pak Iba tadi tanya tentang Romo, kita sebenarnya juga ada pernah tahu karena pernah tinggal di asrama ya katanya ya. Jadi kalau Romo itu sebenarnya kan artinya bapak atau sebenarnya pastor. Atau kalau di luar itu dipanggil pater atau father, bisa seperti itu disebutan untuk seorang imam dalam gereja Katolik. Jadi kalau di Protestan mungkin pendeta, atau memang dari kecil sebenarnya udah memang bercita-cita jadi pastor. Memang kalau dari kecil itu kalau ditanya orang tua dulu dari kecil memang bahkan di doa malam tuh memang selalu bilang kalau pas kali besar mau jadi pastor. Oh ya? Iya, jadi memang udah dari kecil pengen jadi pastor. Suka juga sih lihat pastor tuh, seneng kalau lihat pastor karena pastor jarang ke tempat kami itu hanya beberapa kali ya. Jadi kalau datang tuh seneng. Dulu kan pastor Belanda ya, pastor Jerman. Jadi waktu masih kecil sih pastor Prancis juga. Jadi seneng ngelihatnya kayak super boy gitu, kayak apa ya, kayak ada sayap. Diidolakan banget ya? Iya, pasnya pakaiannya tuh keren gitu ya. Seneng banget gitu. Jadi memang dulu ya senang, kemudian keluarga mendukung, dan juga karena saya dari orang Flores ya, memang kalau orang Flores tuh kalau sama pastor gitu mereka tuh respeknya luar biasa, hormatnya luar biasa. Dan itu saya kira tertanam dalam keluarga kami, dan pelan-pelan tanpa disadari juga membentuk saya untuk pada waktunya kemudian memilih untuk sekolah ini. Jadi benar-benar ini saya memberi kesaksian memang dari kecil saya memang udah terpanggil dan pengen menjadi imam. Bahkan saya katakan tadi setiap malam kalau doa memang udah didoakan gitu ya. Saya yang doain sendiri gitu, Tuhan Yesus, saya pas kali besar mau jadi pastor seperti itu. Jadi itu didengarkan oleh mama saya dan keluarga-keluarga yang lain karena saya anak bungsu. Jadi saya doa selalu sebelum tidur, doa itu, dan pasti kakak-kakak saya juga kalau umpamanya mereka dengar ini, mereka akan memberi kesaksian yang sama. Itulah doa saya. Mulia sekali dari anak-anak ya Mo. Ya, karena tidak ada pilihan lain lagi buat itu, cuma mikir itu aja. Saya udah lahir besar di Kepulauan Riau dan hidup di alam Melayu saya sebenarnya daripada papa mama saya orang Flores, tapi saya lahir besar di Kepri. Memang nggak kelihatan sedikit pun Flores.
Itu kan waktu masih anak-anak nih, masih berkeinginan, masih ini. Tapi ketika udah beranjak dewasa, kan kita tahu kebutuhan jasmani kita sebagai pribadi yang udah dewasa, gimana itu menyikapin itu, Mo? Waktu SMA juga ya seperti anak-anak muda biasanya gitu, seperti itu. Menurut aku biasa sih, ada seperti biasa, tapi keinginan orang tuh ya kalau udah kalau udah ingin tuh ya terus gitu. Dan justru kalau mau jadi pastor tuh memang harus orang yang utuh, yang normal, karena di situ letak tantangannya, di situ letak ujiannya seperti itu. Jadi menurut aku sih biasa aja sih, nggak kayak ini nggak usah basa-basi deh, Mo. Misalnya saya pribadi dewasa nih, perempuan dewasa melihat Romo, suka loh sama Romo. Ya itu urusanmu, semisalnya kan zaman sekarang kan perempuan udah pinter nih ngambil hati laki-laki, gimana nih? Kalau dan saya yakin pasti nggak 1-2 orang perempuan yang demikian sama Romo. Malah ngomong perempuan pula ini. Karena ini perempuan, ini perempuan. Karena kalau menurut aku ya biasa aja ya. Nggak jadi pastor, nggak jadi apapun ya, saya kira pasti ada cobaan yang sama. Jadi keluarga juga seperti itu, pasti punya tantangan yang sama. Sekarang kan orang tuh, menurut aku, kita punya pilihan hidup dan kita komit dengan pilihan kita. Saya kira itu sih, dan kita menghidupi apa yang sudah kita pilih, dan kita, apalagi ini menurut saya satu panggilan yang tidak semua orang bisa mengikutinya, dan ini kalau dalam iman Katolik kami ini sebuah panggilan pilihan dari Allah sendiri. Jadi ada semacam spirit religiusnya yang di situ sebenarnya melatar belakangi kami itu, bahwa kamu katakan tadi punya hal yang apa ya, manusiawi segala macam, biasa saja menurut saya ada memang, tapi kita sudah dilatih, dan kemudian kita tahu bahwa dengan kesadaran, dengan apa ya, dengan kemanusiaan kita, itulah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Karena berarti udah dari sebelum melangkah lebih jauh lagi udah tahu resikonya kan di mana, udah tahu banget gitu. Kayak berarti udah prepare banget ya, Mo. Karena jadi imam itu juga lama loh, 10 tahun gitu. Jadi bukan waktu yang singkat gitu. Dan kami dari 10 tahun itu, dari kami 30 orang itu yang jadi 8 orang. Karena sudah memang seleksi alam juga sih. 10 tahun pula. Ya. Iya. Menurut aku itu hal yang nggak penting deh. Nggak penting dalam arti mungkin orang lain melihatnya kayak mana. Romo kalau aku sih, karena itu wah banget loh, Mo. Menurut saya sih biasa saja dengan kita. Hidup itu pilihan sih. Kita bisa memilih mau buat apa saja, mau ngapain saja. Hidup itu pilihan. Karena kalau saya melihat sih, saya tarik dulu nih, ketika dunia menawarkan berbagai kemewahan, ke segala macamnya, dan Romo memutuskan untuk melayani Tuhan sebetulnya, wah banget. Penting banget. Paling penting kita itu punya keinginan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Pasti hal itu akan terlewati sendirinya. Apalagi kita mengandalkan Tuhan. Kita kan bukan mengandalkan diri sendiri. Kita bekerja berdasarkan semangat bahwa kita ini dipakai Tuhan, memang digunakan Tuhan untuk satu misi kerajaan Allah. Ya, kita punya kelemahan, tapi justru karena kelemahan itulah kita menjadi kuat. Tuhan yang menyempurnakan kita, Tuhan yang menguatkan kita. Dimampukan. Biasa aja maksud saya. Semua kalian juga seperti itu kok. Ini hidup pilihan banget. Kamu bisa melangkahkan kaki kamu kemana, itu kamu sendiri yang menentukan. Kalau kamu punya prinsip, aku kira kamu akan di jalan yang benar. Apapun pilihan hidup orang, mau jadi pastor, mau jadi hidup berkeluarga juga, mau jadi yang tidak menikah tapi juga tidak berkeluarga dan tidak jadi pastor juga sama. Kita dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam pilihan dalam hidup. Mau pilih yang mana? Ini keren teman-teman. Ini kalau udah berbicara demikian, ini soal mau hitam atau putih, itu pilihan di kita. Pilihan dong, gitu. Pilihan dong, gitu. Jadi nggak ada yang berat sih menurut saya, semuanya enak-enak aja, asik-asik aja kok. Hidupnya happy banget. Yep. Keren. Dan pola pikir yang demikian susah buat masyarakat.
Sebenarnya nggak usah jauh-jauh, saya selalu mencontohkan ke keluarga saya untuk memilih yang baik itu aja udah diperhadapkan yang baik, kadang susah nih gitu. Ini kan masih banyak tuh kehausan duniawi yang kadang kita lupa porsi kita di mana. Ya enggak? Tapi saya belum bisa close di sini, Pastor. Karena apa? Karena saya ada hal yang lebih menarik lagi ketika saya tahu apa itu Pastor, yang Pastor terima penghargaan dari LPA itu teman-teman, Pastor ini menerima penghargaan dari sana. Suatu lembaga mengapresiasi Pastor Pascal ini, artinya enggak di Katolik aja dong berprestasi kan gitu. Ini hal apa yang dilakukan Pastor sehingga bisa sampai dapat apresiasi demikian? Jadi, saya mau cerita itu penghargaan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tahun lalu ya. Iya, 2019. Satu penghargaan yang diberikan karena dianggap saya itu banyak membantu para korban tindak pidana. Bisa macam-macam sih, macam-macam korban, terutama sebenarnya tindak pidana perdagangan orang. Iya. Nah, jadi saya mau cerita dulu kenapa saya di sini. Saya di sini bukan perlu saya garis bawahi ya. Saya di sini bukan berdasarkan nama pribadi seorang Romo Pascal. Ini pekerjaan sebenarnya yang diberikan gereja kepada saya. Dipercayakan gereja kepada saya. Ini adalah salah satu pelayanan gereja di ranah masyarakat. Jadi gereja itu ada yang pelayanan di internnya, ada juga pelayanan di eksternnya. Nah, misalnya apa saja yang di eksternnya, misalnya tadi ini komisi, ini saya semuanya seorang ketua komisi dalam gereja, satu badan pelayanan gereja yang bergerak di ranah kemasyarakatan yang menyoroti isu-isu keadilan, perdamaian dan migran dan perantau. Dan secara khusus karena di Batam, jadi fokusnya memang kami membatasi diri pada isu perdagangan orang dan juga isu kekerasan. Nah, jadi ini bukan saya yang awalnya, sebenarnya sudah sejak dulu sudah dimulai oleh pastor-pastor yang lain, oleh suster-suster yang lain, mungkin juga lebih hebat dari saya dan juga lebih wah sebenarnya yang mereka kerjakan. Saya hanya meneruskan saja apa yang sudah mereka buat. Jadi menurut saya sih bukan luar biasa sih, biasa saja sih. Ini pekerjaan bisa dilakukan oleh banyak orang juga sih. Bisa dibuat oleh banyak orang. Hanya saya meneruskan saja. Kebetulan mungkin saya dilirik oleh orang lain, termasuk LPSK. Dan dianggap saya punya prestasi, ya puji Tuhan sih. Pekerjaan ini ternyata juga dihargai. Saya juga tidak tahu apakah tidak pernah tahu juga bahwa LPSK akan memberikan penghargaan kepada saya. Juga tidak bekerja untuk penghargaan itu sih. Sekali lagi ini benar-benar adalah tanggung jawab sebagai orang beriman untuk mencoba memberikan warna lain di tengah kehidupan yang serba sulit ini, di mana orang banyak mengalami ketidakadilan, di mana orang mengalami situasi yang tidak menguntungkan. Gereja pengen hadir sih dengan jadi caranya. Terlihat peran gereja ya. Gereja. Hanya kebetulan saya dipercayakan di situ. Sebenarnya saya tidak mungkin bisa seperti itu kalau gereja nggak ada. Jadi sebenarnya saya perpanjangan tangan gereja gitu, seperti itu. Ya, ini agak berbeda karena memang ini kan terlihat seperti aktivis, gitu. Karena dari karena ini nggak 1-2 korban lagi yang ditangani kan, artinya memang hal benar, nggak cuman Romo yang bisa, tapi ketika di tangan Romo banyak hal yang terjadi dan gitu. Dan itu menurut saya, terlepas dari LP tadi, saya melihat itu memang harus diapresiasi gitu. Nah, hal-hal yang dilakukan pada saat itu kan Mo, jadi ada hal yang mungkin perdagangan manusia lah ya kita katakan ya. Contoh sederhana nih Mo, saya pernah kejadian nih, ada yang dikirim dari kampung, yang katanya dikirim ke contoh Malaysia, di sana akan kerja di restoran bla 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 bla.
ternyata sesampai di sana nggak demikian. Dia jadi budak seks. Nah, ini yang mau diberantas dari segi mananya nih supaya nggak terjadi demikian lagi. Kira-kira dari pandangan Romo yang udah menangani demikian, mungkin kan biar teman-teman KDK Lover juga tahu. Yang paling penting kan untuk kita ya dan kami sebenarnya, bahwa kita pertama-tama harus menghargai setiap manusia itu lebih dari apapun. Itu pertama. Kedua, manusia itu kalau dalam kitab suci kita tahu di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa manusia itu adalah citra Allah. Dan karena itu dia tidak boleh dieksploitasi, dia tidak boleh direndahkan, dia tidak boleh diperlakukan tidak seperti manusia. Oleh karena itu segala perbuatan, segala aktivitas apapun yang melecehkan martabat manusia itu harus diperangi, harus dilawan ya, atau selalu harus diluruskan atau selalu harus disadarkan orang seperti itu. Nah, ketika orang diperdagangkan berarti penghinaan terhadap martabatnya. Dia yang seharusnya dimuliakan, dia yang seharusnya ditinggikan, tetapi direndahkan martabatnya itu sebagai barang, katakanlah komoditi, benda lah, katakanlah seperti itu, yang dieksploitasi demi kepentingan orang lain. Nah, sebenarnya gereja ingin mewartakan satu ajaran tentang penghargaan terhadap martabat manusia itu, keutuhan ciptaan itu di tengah situasi yang tidak mudah ini. Memang sekali lagi kita sebenarnya banyak hal memang kita tidak menyelesaikan persoalan, dalam artian masih banyak juga kejadian-kejadian itu sampai dengan saat ini ya. Karena ini berbicara tentang perdagangan orang, ini kita berbicara tentang satu kejahatan yang sangat terstruktur, sistematif dan masif, dan ini melibatkan banyak orang, ada mafianya juga di situ, banyak pihak, dan ini pekerjaan tidak mudah. Tentu harus ada banyak orang yang terlibat di sini, dan kita harus kita melihat juga keseriusan pemerintah untuk menangani ini, dan juga persoalan-persoalan lain yang melatar belakang ini juga masih banyak, dan itu mungkin di tempat lain kita bisa berdiskusi soal itu. Tetapi yang paling ingin saya katakan adalah ketika situasi keadaan itu begitu parah dan kita mengharapkan katakanlah satu lembaga negara yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan atau mengurangi peristiwa-peristiwa seperti ini juga tidak sesuai dengan kita harapkan. Gereja saya kira harus hadir, gereja harus terlibat. Ibaratnya itu daripada mengutuk kegelapan, memang lebih baik menyalakan lilin. Memang kecil perbuatan kita, tetapi sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Iya. Dan dengan itu mungkin orang melihat pekerjaan ini dan kemudian orang terinspirasi ya untuk bersama-sama melakukan pekerjaan ini. Saya kira itu sih. Iya ya. Memang dasarnya udah tergerak dari kasih dulu ya, kasih dari gereja ya. Komisi Kerawam itu bergerak dalam bidang penyadaran di organisasi kemasyarakatan misalnya, juga di keperpolitikan itu ada komisi yang khusus menangani itu. Ada juga komisi yang bergerak di hubungan antar agama dan kepercayaan seperti bagi pelayanan lah ya. Itu salah satu juga satu komisi di dalam gereja Katolik yang bergerak di ranah kemasyarakatan. Jadi saya ini hanya bagian kecil dari komisi-komisi lain juga gitu, seperti itu masing-masing. Kayak unsur-unsurnya lah ini. Dan itu saya kira berbangga juga saya harus mungkin kepada Katolik, karena memang kami justru harus seperti itu, harus di dalamnya juga kita punya spirit kita, spiritualitas kita kuat, tetapi juga spirit itu harus kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan. Memang harus mampu mengaplikasikan di masyarakat ya, ya, itu bagian dari utuh dari gereja menurut saya. Dan saya sepaham dengan itu. Itu keren, luar biasa. Berbicara dari kehadirnya peran gereja tadi di masyarakat, otomatis seperti yang di pelayanan Romo ini, aku pikir nggak mudah berhubungan pihak-pihak tertentu. Ini ketika melakukan ini
ada, karena aku baca beberapa media yang menghadirkan Romo Paskal sampai ada intimidasi juga. Itu benar nggak sih? Gini ya, menurut saya yang paling penting sih kan kita passion ya, kita punya passion untuk ini ya. Ya. Saya juga sebenarnya juga bukan orang yang awalnya langsung jadi seperti ini sih, juga enggak. Saya juga belajar sih dari pengalaman, belajar pengalaman. Pertemuan perjumpaan dengan korban itu justru menumbuhkan semangat sendiri ya, membentuk spirit sendiri cuy. Jadi awalnya juga saya juga mungkin apa ini kerjaannya ya, gini apa ini masih juga ngeraba-ngeraba seperti itu ya. Tapi lama-kelamaan dalam perjalanan yang kemudian menemukan sendiri pola sendiri, dan menurut saya sih satu passion yang paling penting. Ketika kita sudah punya passion dan kemudian kita merasa bahwa inilah panggilan kita dan kita harus melayani Tuhan dengan cara seperti ini, ya tantangan cobaan ya kita hadapin seperti itu, apapun kita hadapin, kita nggak perlu takut. Dan itu menurut saya biasa. Yesus juga disalib kok mati juga. Masa kita takut mati seperti itu biasa. Ini memang laskar Kristus. Harus berani, dan harus agak sedikit gila gitu. Kerjaan-kerjaan seperti ini memang butuh orang yang agak sedikit nekat sih. Iya. Ini luar biasa sih, Mo. Jadi sepanjang menanganin case yang begini, pernah nggak sampai kayak diteror apa gitu? Karena kan otomatis sebenarnya pernah. Oleh karena itu saya itu dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu adalah satu lembaga yang melindungi para saksi dan korban ketika mereka menuntut suatu keadilan. Nah, saya itu pada taraf di mana saya harus dilindungi. Oleh karena itu lembaga itu sudah sejak lama sebenarnya melindungi saya, memberikan perlindungan baik hukum maupun keamanan kepada saya. Karena tadi tekanan dan kemudian ancaman, intimidasi itu sebenarnya bertubi-tubi sih, Ya, tapi ya berjalani aja seperti itu. Pernah nggak mau istilahnya setelah itu tadi bertubi-tubi, ada nggak kayak ya udahlah males aku, ada nggak di titik seperti itu? Ini kalau orang suka berbuat jahat ya, kita pun harus suka berbuat baik. Gitu. Jadi nggak usah apa ya, kalau saya udah gitu. Memang udah habit berbuat baik ya, Mo? Ya happy aja gitu, happy banget gitu. Mereka kan suka berbuat jahat, kita suka dong berbuat baik gitu. Jadi udah gitu aja, sama-sama imbas, sama-sama bahagia kok. Ini luar biasa. Ini baru kali ini aku dengar, teman-teman. Jadi luar biasa ya teman-teman KDK Lover. Kenapa quotes malam ini sebelum lanjut lagi ya? Kenapa? Apa ya? Karena ini harus ku remind lagi nih teman-teman di luar sana. Kalau orang lain suka berbuat jahat, ya kita suka berbuat baik. Iya dong, kita harus suka. Harus di bold nih. Iya. Oke Mo, ini kita beranjak dari perdagangan tadi. Saya mau yang lebih santai ya Mo. Mengingat situasi sekarang ini, kebetulan Mo saya juga berteman beberapa pengacara. Jadi setiap kali ngopi ada case tertentu itu rata-rata perceraian. Oke. Karena perceraian ini disebabkan ekonomi, KDRT, tapi saya tidak berkapasitas nih tentang ekonomi karena saya pribadi yang percaya rezeki urusan Tuhan. Ya, tapi saya lebih menarik lagi tentang kekerasan ini, Mo. Karena seorang Romo juga di bidang itu, aku mau pandangan seorang Romo itu terhadap kekerasan di rumah tangga itu gimana nih, Mo? Ya, tadi sebenarnya prinsip kita kan sekali setiap pribadi itu kan harus dihormati. Iya. Setiap pribadi itu harus dihargai lebih dari apapun di dunia ini. Oleh karena itu tidak ada boleh satu orang pun yang mengalami penindasan, tidak boleh. Tidak pernah boleh ada. Nah, tapi dalam kenyataannya ada itu, terutama pada untuk dalam rumah tangga ya, terhadap kelompok-kelompok yang rentan, perempuan atau juga yang paling banyak sih dalam perempuan ya, dan juga anak-anak ya, itu banyak terjadi ya, seperti itu. Nah, ketika
itu terjadi ya kita sekali lagi kita harus terus tidak pernah lelah juga mensosialisasikan tentang penghargaan terhadap setiap pribadi ini ya, dan kita juga memberitahu, mensosialisasikan bahwa ada undang-undangnya, ada hukumnya ketika orang melakukan tindak kekerasan itu ada aturannya, undang-undangnya yang kemudian menjadi konsekuensi setiap perbuatan itu pasti mereka harus mendapatkan hukuman seperti itu. Nah, kita menyadarkan seperti itu, tetapi sekali lagi ini juga tidak mudah karena kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga itu ada privat ya, sifatnya lingkup keluarga dan dalam budaya kita kadang-kadang orang takut untuk melapor, malu dan sebagainya, dan itu mengakibatkan kekerasan itu terlalu berlanjut hancur dan tersembunyi, dan kemudian kadang-kadang orang juga tidak bisa menghindari itu, tapi kemudian menjadi bagian dari hidupnya juga, itu juga yang banyak terjadi seperti itu. Tapi sekarang ini saya melihat banyak orang mulai sadar tentang itu dan banyak mulai berani untuk melapor dan sebagainya, menuntut keadilan seperti itu, dan itu saya langkah yang baik. Tentu kita harus terus sosialisasi dan harus terus mengingatkan orang bahwa sekali lagi setiap pribadi harus dihormati. Tidak ada namanya kekerasan terhadap perempuan, anak, atau siapapun juga. Siapa yang melakukan kekerasan ini negara hukum, ada aturannya, ada sanksi tertentu untuk itu. Seperti itu. Itu saja saya kira. Iya. Dan itu mudah-mudahan sampai ke teman-teman KBK Lovers. 1-2 rumah tangga lagi. Bahkan dari kecil saya udah diperhadapkan yang demikian. Dan itu tadi karena merasa malu, aib keluarga, jadi ditahan-tahan gitu. Dan puji Tuhannya Romo berbicara tadi, ya harus berani ya. Harus berani ke ranah mana nih harus dibawa harusnya gitu ya Mo. Berarti tindakan ya kita berada di negara hukum, ayolah gitu. Berani, kayak ada nih Mo, lawan atau mati ditindas. Itu sepakat ya Mo. Saya boleh minta sesuatu enggak? Ini Mo, kebetulan ini kan wadah perempuan yang memang itu tadi, perempuan ini selalu dianggap sebelah mata. Walaupun Indonesia selalu berbicara tentang kesetaraan gender, tapi realitanya belum. Termasuk hal-hal sederhana Mo. Katakanlah mau sekolah, orang tua punya anak perempuan dan laki-laki. Ketika orang tua punya dana untuk satu orang saja, pasti yang didahulukan laki-laki. Ada nggak penyampaian yang harus disampaikan sama seorang Romo ini supaya kedepannya generasi ini juga di upgrade lagi ini? Karena saya sebagai anak kan nggak Abdul kasih masukan ke orang tua ini, gimana Mo? Ya, pertama semua manusia itu sama, laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah, dan karena itu saya kira sudah seharusnya kita itu tidak lagi mengkelaskan ya perempuan dan laki-laki, itu mungkin perempuan di bawah atau laki-laki di bawah, walaupun konstruksi sosial kita masih saja menyisakan warisan-warisan yang mungkin bisa dikatakan memperlakukan salah satu pihak di bawah atau di atas seperti itu. Sebagai orang yang berpendidikan atau katakanlah orang yang beriman dan dalam perkembangan zaman yang semakin maju, saya kira kita harus mulai menyadarkan diri kita sendiri dan juga teman-teman bahwa memang sekarang yang namanya kelas-kelas seperti itu sudah tidak zamannya lagi. Kita harus bergerak maju. Semua kita harus bergerak maju, yang memikirkan bagaimana setiap orang itu mendapatkan penghargaan yang semestinya dalam hidup ini. Dan karena itu segala macam bentuk, katakanlah pengkerdilan, segala macam bentuk mendiskreditkan orang segala macam itu tidak seharusnya lagi terjadi. Dan itu hanya bisa ada kalau semua kita punya perspektif yang sama tentang bagaimana menghargai orang, bagaimana kemudian
menghormati orang, bagaimana kemudian sama-sama sadar bahwa kita ini sama dengan kamu, aku dengan kamu sama, dengan yang lain sama, kita nih secitra dengan Allah, kita sama-sama, dan kita punya satu kewajiban sekarang bukan lagi membandingkan siapa kita, tetapi yang paling penting apa yang sama-sama kita bisa buat untuk kehidupan ini secara bersama-sama, seperti itu. Saya kira itu yang lebih penting ya, gerak majunya seperti itu, tidak lagi memperdebatkan kamu perempuan atau laki-laki. Yang paling penting kamu buat apa sih di dunia ini, sumbangan apa yang telah kamu lakukan, seperti kontribusi itu. apa yang udah dilakukan buat laki-laki dan perempuan itu takdir yang tak bisa kita tidak bisa memilih menjadi laki-laki atau perempuan, tetapi kita bisa menentukan kita sama-sama hak yang sama. Ya, hak sama, dan kita bisa sama-sama berjalan untuk melakukan kebaikan. Saya kira itu sih. Itu luar biasa teman-teman. Sudah terjawab semua, dan hal yang menarik itu tadi tentang perjalanan perdagangan manusia itu udah dikerjakan sama Romo, sampai ke kekerasan di rumah tangga juga udah disikapin. Beberapa hal yang harus dilakukan itu udah ada sikap yang luar biasa sih. Dan yang terakhir ini masalah kesetaraan gender ya. Dan itu sudah terjawab, artinya kita sama. Kamu dan saya, Romo dan saya sama-sama citra Allah. Ya, dan kita dipanggil untuk melakukan kebaikan. Dan kita dipanggil untuk melakukan kebaikan. Termasuk hari ini, malam ini, kita lagi berbagi kebaikan. Oke Mo, thank you Mo. Thank you. Saya berharap boleh ada podcast selanjutnya. Ya, terima kasih. Satu lagi Mo. Apa tuh? Ini aku penasaran banget ini. Kalau di sayanya itu Protestan biasanya itu sekolahnya STH gitu. Ini kok sarjana hukum, ini motivasinya ada hal-hal tertentu atau gimana sih? Udah, kalau pastor kan memang STH juga, ada SPhil, STH, dia belajar filsafat, belajar teologi juga. Memang teologi kan ya, basically. Ini niatnya ngambil sarjana hukum ini. Jadi begini, kita setiap pastor itu nanti ketika nanti di lapangan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat apa. Jadi keuskupan atau gereja mengizinkan para pastor itu mengembangkan ilmu sesuai dengan kebutuhan, dan karena kebutuhan saya itu saya berhadapan dengan persoalan keadilan, perdamaian, dan ada persoalan hukum di situ yang seringkali dekat dengan saya, karena itu saya belajar hukum seperti itu. Berarti memang kebutuhan untuk pelayanan ini ya. Berarti nggak ada mau beracara di mana gitu. Nanti juga akan mengarah ke sana juga. Karena kita akan membuat LBH ya. Oh ya? Membuat LBH karena kita tahu juga banyak orang yang mengalami ketidakadilan ya, walaupun. Berarti memang mau dikomplek ini. Ya. Jadi satu paket kita bisa gitu. Ya, jadi kita langsung juga LBH. Jadi kita bisa membantu orang-orang yang betul-betul membutuhkan bantuan, mereka tidak punya dana. Kita benar-benar pengen di situ. Jadi fokusnya lebih fokus lagi ke situ. Ini langkah gereja yang benar-benar real ya. Boleh. Ya, terima kasih ya, sehat-sehat ya. KDK sukses untuk KDK, tetap semangat. Kapan-kapan